menggerakkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maylin Endang Sartika, CGP 4, Angkatan 4 dari Kabupaten Samosir. Izinkan saya untuk mempraktekkan coaching pada hari ini. Di sini saya mengambil kasus 2 dan saya sendiri sebagai coach, Pak Raja David Sitindaun sebagai coaching, dan Ibu Ance Wina sebagai pengamat. Kasus 2-nya berikut ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pada dirinya tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik, sedangkan murid yang tidak mengikuti les privat mendapatkan nilai yang rendah. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Mari kita mulai praktek coachingnya. Halo Raja, apa kabar nak? Kabar baik, Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu sering melamun. Ada sesuatu yang kau pikirkan, nak? Iya, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah dan saya perlu seseorang untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu ya, nak. Ibu siap mendengarkan permasalahanmu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu untuk memecahkan masalahmu, nak? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan salah satu mata pelajaran. Boleh kamu ceritakan sama Ibu apa yang kau rasakan saat ini? Saya merasa sedih, Bu, karena diperlakukan tidak adil dengan Ibu Ance. Mengapa kau berpikiran demikian, nak? Begini, Bu, kan Bu Ance itu membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat yang dibuat Bu Ance, sedangkan saya tidak mengikuti les tersebut, Bu. Bu Ance sering menyindir siswa-siswa yang tidak mau mengikuti les privat IPA. Saya merasa tidak nyaman loh, Bu, dengan sindiran Ibu Ance itu. Jadi menurutmu apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapat perlakuan yang sama, Bu, dari Bu Ance dengan murid-murid yang ikut les privat. Selain yang kamu ceritakan tadi, adakah hal lain yang kamu rasakan, nak? Saya merasakan, Bu Ance itu kalau memberi nilai kayaknya tidak adil, Bu, karena para murid yang mengikuti les privat dengan Ibu Ance mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada saya. Padahal kan, Bu, sebelumnya saya loh, Bu, yang mendapat nilai tertinggi di kelas. Oke, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kau maksud itu, nak? Mengapa kamu berpikir demikian? Boleh kamu ceritakan sama Ibu? Ya, Bu, begini, Bu. Saya merasa sudah menjawab soal-soal yang diberikan Ibu Ance dengan benar, Bu. Dan menurut saya kan, Bu, sehari-hari saja saya juga mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan Ibu Ance.
Saya mampu kok mengikuti pelajaran IPA di kelas. Tapi kenapa ya Bu? Nilai saya kok tetap rendah Bu? Setelah ada masalah ini, langkah apa saja yang telah Raja lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Ini Bu, selama ini kan saya merasa saya itu sudah cukup rajin belajar dan selalu mengulang pembelajaran itu di rumah. Saya bisa cari di YouTube Bu tentang materi-materi IPA yang telah diajarkan Ibu Ance. Gini Bu, kayaknya kan Bu, saya menduga nilai IPA saya itu yang rendah disebabkan karena saya tidak mengikuti les privat Bu. Apakah selama ini Raja pernah berdiskusi langsung sama Ibu Ance-nya? Belum sih Bu, karena saya takut Bu, saya khawatir. Kenapa Raja merasa takut dan khawatir? Ya Bu, saya takut kalau Bu Ance itu marah Bu sama saya. Itulah mengapa saya ragu untuk menemui Ibu itu langsung Bu. Apakah selama ini Ibu Ance pernah memarahi kamu di kelas, Nak? Kalau memarahi sih Bu, kayaknya Ibu itu nggak pernah Bu marah. Ibu itu baik kok Bu. Kalau ngajar pun menarik dibuat. Jadi saya mudah mengerti pelajaran IPA Bu. Nah, tadi kamu bilang, Nak, Ibu Ance tidak pernah memarahi. Kenapa kamu tidak pernah mencoba dulu? Mungkin itu akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalahmu, Nak. Benar juga ya Bu. Harusnya sih saya diskusi langsung ya dengan Ibu Ance. Nah, betul itu, Nak. Setelah nanti Raja berdiskusi dengan Ibu Ance, apa nanti yang akan kamu sampaikan? Aku akan menyampaikan ini Bu. Aku mau nanya, apakah tidak mengikuti les privat akan mempengaruhi nilai IPA saya? Lalu saya akan mengkonfirmasi mengenai nilai IPA saya. Selain itu, saya juga akan melihat jawaban-jawaban yang sudah saya buat. Nah, itu betul, Nak. Menurut kamu, apa kekuatan yang kamu miliki? Mengapa kamu merasa yakin nilai IPA kamu akan tinggi nilainya tanpa mengikuti les privat? Begini Bu, kan saya ini kan Bu termasuk siswa yang berprestasi. Bahkan saya ditunjuk di sekolah mewakili siswa dalam kompetisi sains di kabupaten Bu. Jadi, langkah konkret apa yang telah Raja lakukan selama ini? Baik Bu, saya akan berdiskusi langsung dengan Ibu Ance untuk memastikan dugaan saya Bu. Selain itu, saya juga akan memeriksa jawaban-jawaban saya ketika mengikuti mid semester kemarin. Iya, itu bagus solusinya, Nak. Terus, ada lagi kah langkah yang akan Raja lakukan? Untuk mengikuti les kan Bu, saya rasa saya tidak bisa Bu mengikutinya karena saya tidak memiliki waktu untuk mengikuti les tersebut. Disebabkan karena saya harus membantu orang tua saya Bu bekerja di ladang. Tapi rasanya kan Bu, saya bisa kok minta bantuan Imran. Imran kan teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat dengan Ibu Ance. Nah, tadi kamu bilang kamu akan minta bantuan temanmu. Selanjutnya kan, Nak, kira-kira apa rencana Raja ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama, saya akan diskusi Bu dengan Ibu Ance terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Yang kedua, akan mengkoreksi jawaban-jawaban ujian MIT kemarin dan meminta Imran untuk membantu saya belajar di rumah.
Ibu suka sekali dengan rencana Raja. Terus, tanggung jawab apa yang akan Raja lakukan supaya rencana yang telah Raja perbuat itu atau sudah Raja rancang itu berjalan dengan lancar? Baik Bu, besok pulang sekolah kan Bu, saya akan memberanikan diri untuk bertemu dengan Ibu Ance dan berdiskusi langsung dengan Ibu. Selain itu, saya akan lebih giat lagi Bu belajar, serta akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Itu bagus. Kemudian nak, menurut kamu siapa yang akan mendukung kamu dalam melaksanakan langkah untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Yang pasti saya sendiri Bu, diri saya sendiri, dan kalau bisa Ibu ikutlah menemani saya bertemu dengan Ibu Ance. Oke nak, Ibu akan menemani kamu bertemu dengan Ibu Ance dan membicarakan secara langsung kenapa nilai kamu bisa rendah untuk menghilangkan praduga yang tidak benar. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu buat saya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Bahkan Ibu juga telah memberikan motivasi kepada saya. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama ya nak. Tetap semangat dan tetap rajin belajar ya nak. Ya Bu. Baiklah, dari hasil coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Maylin Endang dengan coachingnya Raja David Sintindaun, bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya dari langkah coaching model Tirta. Untuk langkah pertama yaitu tujuan. Di situ sudah terlihat bahwa coach telah menanyakan atau memberi pertanyaan untuk memancing coachee dalam menyampaikan tujuan coaching. Seperti pertanyaan, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Nah, langkah yang kedua, identifikasi. Dari sini saya sudah melihat ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Jadi ada pertanyaan yang membuat coachee mengetahui apa saja potensi yang dimilikinya. Pertanyaan yang diajukan pertama, langkah apa saja yang telah dilakukan, lalu kekuatan apa saja yang dipunya oleh coachee. Untuk langkah ketiga, rencana aksi, saya melihat dari coaching, proses coaching kali ini sudah menunjukkan adanya pertanyaan yang membuat coachee bisa mengambil atau membuat rencana aksi dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti pertanyaan, apa langkah konkret yang akan kamu lakukan? Untuk langkah Tirta yang keempat yaitu tanggung jawab. Dari coaching ini saya sudah bisa melihat juga dan sudah dimunculkan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi coach membimbing coachee untuk dapat membuat komitmen. Pertanyaan yang diajukan itu misalnya tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan supaya rencana bisa berjalan lancar. Lalu pertanyaan, siapa yang akan mendukung dalam menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya coaching yang dilakukan oleh Ibu Maylin Endang Sartika sudah mengikuti model Tirta. Sekian pengamatan saya. Terima kasih kepada Ibu Ance dan terima kasih kepada Pak Raja David Sintindaun.